Selamat datang di modul 4 Verification and Validation dari kami Laboratorium Simulasi dan Komputasi UGM. Pada video sebelumnya, teman-teman sudah mengetahui bagaimana perbedaan dari pengertian dan tujuan verifikasi dan validasi. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana cara melakukan proses verifikasi dan validasi. Secara umum, terdapat dua tes yang dapat dilakukan untuk memvalidasi suatu model. Yang pertama yaitu subjective test. Tes ini dilakukan dengan melibatkan orang yang berpengalaman atau memiliki pengetahuan tentang aspek-aspek dalam sistem untuk melakukan penilaian terhadap model dan output model tersebut, atau biasa disebut dengan Turing test. Kedua, yaitu objective test. Tes ini dapat dilakukan dengan mengikuti tahapan atau langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu melakukan normalisasi pada data yang tersedia, memastikan apakah terdapat data yang outlier atau tidak dengan menggunakan control chart. Kemudian untuk membandingkan sistem nyata dengan model, bagi data input menjadi dua kelompok data dengan perbandingan 2/3 dan 1/3 data. Selanjutnya, lakukan analisis dengan menggunakan Xprofit pada aplikasi FlexSim pada 2/3 data dan 1/3 data untuk menentukan distribusi yang terbaik. Bandingkan distribusi antara 2/3 data dan 1/3 data yang didapatkan dari hasil Xprofit tersebut. Pilih distribusi data yang sama-sama menunjukkan nilai high pada 2/3 dan 1/3 data. Masukkan distribusi terpilih dari keseluruhan data tersebut pada model. Kemudian yang terakhir, bandingkan jumlah input dan output antara model dengan jumlah input dan output pada sistem nyata. Berikut adalah contoh sederhana cara melakukan verifikasi dan validasi. Sudah disediakan kasus seperti di bawah ini. Suatu barbershop di kota X ingin mengetahui beberapa faktor agar dapat meningkatkan kualitas pelayanannya, sehingga dilakukan pengamatan untuk masing-masing pelayanan dengan mengambil data sebanyak 45 data waktu dari setiap prosesnya, kemudian mencatat waktu tersebut. Diketahui bahwa barbershop X memiliki 6 pelayanan yang terdiri dari aktivitas pendaftaran, potong rambut 1, potong rambut 2, cuci rambut, vitamin, dan pewarnaan rambut. Dari setiap aktivitas tersebut diperoleh hasil masing-masing 45 data waktu dari setiap pelayanannya sebagai berikut. Kemudian diasumsikan bahwa semua data tersebut sudah normal sehingga tidak perlu melakukan proses normalisasi data sebelum diolah. Kemudian sebagai informasi tambahan bahwa barbershop ini melakukan pekerjaan selama 8 jam kerja per hari dengan rata-rata pelanggan yang mengunjungi barbershop sebanyak 94 pelanggan, namun hanya sebanyak 70 pelanggan yang terlayani. Dan setiap proses di barbershop dikerjakan oleh 1 orang operator. Nah, terlihat pada slide hasil dari Xprofit. Diperoleh distribusi waktu dari tiap proses adalah sebagai berikut. Pada aktivitas pelayanan pendaftaran, distribusi yang terpilih adalah distribusi Johnson Bounded. Selanjutnya pada proses potong rambut 1, distribusi yang terpilih adalah distribusi beta, dan seterusnya hingga pada proses pelayanan pewarnaan rambut, distribusi yang terpilih adalah distribusi Pearson. Nah, ini adalah tampilan pada FlexSim. Kita lihat proses time pada proses pendaftaran sudah mengikuti distribusi yang benar, yaitu Johnson Bounded. Selanjutnya, setelah melakukan validasi dengan subjective test, kita lakukan verifikasi. Berikut ini adalah ACD dari konseptual model
Cara melakukan verifikasi adalah dengan mencocokkan model pada FlexSim dengan ACD pada Conceptual Model. Apabila model pada FlexSim sudah sesuai atau sama dengan ACD dari Conceptual Model, maka model pada FlexSim sudah terverifikasi. Demikian penjelasan verifikasi dan validasi part 1. Terima kasih, selamat belajar.